Perkara yang menjerat Orgenes Iji di Pengadilan Negeri Sorong ini membuat penasehat hukumnya, Leonardo Iji, angkat bicara kepada awak media di Pengadilan Negeri Sorong, Selasa siang, 12 Desember 2023. Pria yang akrab disapa Leo ini menduga kasus ini sengaja dilaporkan seorang wanita berinisial MJ bersama WN yang diduga sebagai pasangan selingkuhnya ke Mapolresta Sorong Kota. Akibat laporan tersebut, klien Orgenes Iji dijadikan terdakwa yang duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Sorong sebagai terdakwa pelecehan seksual. Padahal kliennya adalah korban dari perselingkuhan MJ dan WN, Leo Iji menduga bahwa ada skenario yang sengaja dibuat oleh penyidik PPA Polresta Sorong Kota untuk menghalang-halangi gugatan secara perdata terhadap WN. Terhadap pelapor yang melaporkan perkara ini, klien kami sudah mengajukan gugatan terhadap dia, 2 gugatan. Ini pelapornya bernama Maria Jikmau. Nah, terus terhadap Maria Jikmau ini kami sudah mengajukan gugatan dan juga terhadap selingkuhannya, yaitu Kepala Balai Provinsi atas nama Olimpinau, itu kita sudah ajukan gugatan. Nah, dalam proses gugatan itu kami lihat bahwa ada sebuah skenario untuk menghentikan proses hukum yang sedang dijalankan oleh klien kami, sehingga ada laporan polisi yang dibuat dan kami duga bahwa laporan polisi itu memang diada-adai, direkayasa. Laporan polisi yang pertama dibuat di Polres Sorong Kota itu laporan penipuan, tapi sampai hari ini laporan penipuan itu tidak tahu ujungnya sampai di mana. Tapi tiba-tiba selang beberapa minggu kemudian ada lagi laporan polisi kekerasan seksual. Nah, sayangnya kekerasan seksual yang dimaksudkan ini itu terjadinya di 2022, kata itu menurut yang didakwakan. Terjadinya 2022, tapi sayangnya itu baru dilaporkan di 2023. Nah, kami sampai hari ini mempertanyakan visum yang ada di dalam. Kalaupun terjadi kekerasan, patut dipertanyakan, karena bukan saya klien kami yang berhubungan dengan perempuan ini, tetapi ada lagi yang tadi saya sebut itu Kepala Balai yang melakukan hubungan juga dengan dia, menjalani hubungan juga dengan dia. Nah, kami lihat laporan ini penuh rekayasa karena ada beberapa poin fakta yang tadi di dalam dakwaan itu dibacakan jelas bahwa tempat kejadian ini terjadi di Jalan Kanal Victory di rumahnya klien kami. Tapi alamat klien kami bukan di Jalan Kanal Victory. Sesuai alamat KTP, klien kami itu berdomisili di Kabupaten Manokwari, Jalan Sowi. Nah, kalau alamat rumah klien kami yang ada di sini, itu di Jalan Sungai Kalagisong. Nah, ini yang kami lihat rancung. Ini yang kami lihat ini mengada-ngada, peristiwa ini di mengada-ngada. Nah, yang lebih lucu lagi, ini penting sekali untuk harus disampaikan kepada semua. Tua-tua adat, bahkan Polres Sorong Kota juga harus memperhatikan ini baik. Bahwa yang menjadi dasar fakta ini tuh dasar peminangan. Klien kami ini membayar perempuan ini secara resmi, secara adat. Nah, lucunya fakta peminangan ini, pembayaran adat ini yang dijadikan dasar, sehingga klien kami itu didakwakan melakukan penekanan melakukan dengan dasar mas kawin ini, mengintimidasi, membuat perempuan ini merasa tertekan karena melakukan segala sesuatu itu karena adanya mas kawin ini. Nah, kalaupun itu dijadikan, kami pikir proses adat ini berlangsung tidak hanya tunggal, Pak. Klien kami tidak berdiri sendiri. Adat melibatkan banyak orang, seharusnya ada turut serta. Semua tua-tua adat yang terlibat dalam proses pembayaran ini harus masuk sebagai turut serta, pasal 55 dan 56 harus ada. Siapa yang terlibat dalam proses peminangan ini, dia juga harus masuk sebagai orang yang turut serta, terlibat dalam sini. Nah, proses hukum ini yang saya sangat sayangkan bahwa ini mengganggu tatanan adat. Leo Iji pun sangat menyayangkan laporan polisi terkait penipuan yang dibuat oleh Orgenes Iji sampai hari ini tidak diketahui kelanjutannya. Namun tiba-tiba ada laporan polisi kekerasan seksual yang begitu cepat diproses sehingga sekarang telah bergulir di persidangan. Pengacara yang juga aktivis LBH Kaki Abu ini mengungkapkan, dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Christine Evelyn Siwa, di persidangan terjadi pada 2022. Kemudian dilaporkan pada 2023. Leo Iji mempertanyakan hasil visum dokter
yang sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya. Leo Iji menyebut dakwaan yang disusun JPU tidak cermat soalnya locus kejadian sebagaimana dakwaan jaksa di Jalan Kanal Victory KM 10 Kota Sorong. Sementara alamat terdakwa Orgenes Iji itu di Jalan Sowi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Alamat rumah di Sorong berada di Jalan Sungai Kalagison. Leo menilai, rangkaian peristiwa yang disusun oleh JPU di dalam dakwaan adalah peristiwa yang mengada-ada. Leo menambahkan, kliennya Orgenes Iji didakwa melanggar pasal 6, huruf C, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Papua Barat Daya.